Baik anak-anak, pelajaran kita kali ini kita akan lanjutkan dengan bab baru yaitu tentang cahaya dan alat optik. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita akan lanjutkan tentang cahaya dan alat optik. Jadi apa saja fungsi dari cahaya, apa saja alat-alat optik yang berhubungan dengan cahaya, dan bagaimana sifat-sifatnya akan kita pelajarin pada pokok bahasan ini. Kita bisa melihat alam sekitar karena apa? Karena benda tersebut memantulkan cahaya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Anak-anak bisa melihat gunung, dedaunan, pohon-pohonan, air laut, bunga di sini mempunyai warna yang berbeda-beda. Hal ini semuanya disebabkan oleh apa? Gitu ya. Kenapa tidak semua daunnya juga warnanya seperti gunung, bunganya seperti gunung, gitu, tapi mempunyai warna yang berbeda-beda. Pertama, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena dengan adanya cahaya, kita bisa melihat semua keindahan alam ini. Seandainya pemandangan ini terjadi pada malam hari yang gelap, tidak ada cahaya, maka anak-anak nggak bisa melihat. Semua sama, warnanya pasti hitam. Remang-remang hitam. Gunungnya ya hitam, daun-daunnya ya hitam, lautnya hitam. Bunga yang berwarna merah juga menjadi hitam. Tapi sekarang mengapa kita bisa melihat, oh gunungnya berwarna biru Bu, kemudian ada putih-putihnya. Karena apa? Karena ada cahaya pada siang hari atau sore hari yang masih ada sinar matahari. Kita bisa melihat bunganya berwarna merah karena ada apa? Ada cahaya juga. Ya. Oke, jadi kita sangat bersyukur Tuhan berikan kelengkapan pada kita. Sifat cahaya dan proses pembentukan bayangannya. Kita harus tahu dulu apa sih sifat-sifat cahaya itu. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi dapat merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, dan merupakan gelombang elektromagnetik. Bagaimana cahaya bisa merambat lurus? Nah, anak-anak perhatikan di sini. Anak-anak boleh mau praktek di rumah boleh, tetapi kalau enggak, anak-anak boleh perhatikan di sini. Ketika anak-anak menyalakan sebuah lilin, atau mungkin bisa sumber cahayanya lampu senter atau lampu dari handphone ya. Kemudian ini ada dua kertas HVS yang anak-anak lubangi bersama, lubangnya sama gitu ya. Kemudian titik api ini diletakkan tepat pada lubangnya. Nah, tepat pada lubangnya. Maka ketika anak-anak matanya ada di sini, kita amati gitu, akan kelihatan cahayanya. Tetapi bagaimana jika satu saja dari kertas ini kita geser? Misalnya kertas yang satu ini kita geser ke sebelah kiri, maka perambatan cahaya ini tidak bisa sampai ke mata kita. Karena apa? Terhalang. Terhalang oleh ini tadi kertas satu yang satu ini. Karena apa? Cahaya merambat lurus. Nah, akan menghasilkan cahaya. Dari gambar di atas, maka dapat disimpulkan cahaya merambat lurus. Jadi ketika kita geser seperti ini, ketika sama seperti ini lubangnya, maka kita bisa melihat lurus. Tapi ketika kita geser, maka tidak akan kelihatan. Karena ada penghalang di sini. Ya. Oke, berikutnya. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi dapat
berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur, tergantung dari bidangnya. Nah, sekarang pemantulan baur terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata. Misalnya aspal, tembok itu kan nggak rata. Bidang kayu itu tidak rata. Tidak rata. Ya, misalnya punya bidang yang lain yang tidak rata. Pohon itu akan dipantulkan baur. Nah, ini coba pemantulan baur. Jadi ada sinar datang, itu langsung dimantulkan kemana? Ini arahnya kan terserah arahnya mau kemana saja ini pemantulannya. Di sinar datang ini dipantulkan. Nah, sekarang bagaimana kalau pemantulan teratur terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang rata? Misalnya cermin datar. Itu terjadi pemantulan teratur. Nah, anak perhatikan di sini ada sinar datang, kemudian ada sinar pantul. Semua teratur. Karena apa? Permukaan bidang pantulnya bidang datar. Ya, menghasilkan pemantulan yang teratur. Sinar datang, sinar pantul, sinar datang, sinar pantul. Kalau yang tidak teratur, maka akan menimbulkan pemantulan yang baur. Perbedaan pemantulan teratur dan baur. Nah, sekarang bisa diperhatikan. Ya, tuh. Jadi kalau yang teratur, nah, semua arahnya teratur seperti ini. Tapi kalau yang tidak rata, anak-anak bisa lihat dia kemana saja. Nah, ya kan? Nah, jadi pemantulan itu terjadi jika teratur sinar datang sama sinar pantulnya akan teratur. Kalau bidangnya tidak rata atau baur, maka pemantulannya akan menjadi bias atau seperti ini. Ya, oke. Ya. Kita lanjutkan. Setelah mengetahui pemantulan cahaya, hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Snellius, pertama yang melakukan penyelidikan. Snellius menambahkan konsep garis normal yang merupakan garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Nah, ini tadi kan ada sinar datang, anak-anak misalnya menggunakan cermin nanti boleh dicoba. Ada sinar datang, ini seolah-olah ada garis normal. Kemudian ada sinar pantul, lihat arahnya. Ya. Sinar datang arahnya ke sini, kemudian sinar pantul ke sini. Garis normal. Sinar datang, sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal itu disebut sudut I. Kemudian sudut yang dibentuk oleh garis normal dan sinar pantul itu sudut R. Untuk memudahkan penghitungan. Snellius mengemukakan bahwa, oke tadi ya, satu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Terletak pada satu bidang datar. Ya. Yang kedua, besarnya sudut datang ini, besarnya sudut datang akan sama dengan besarnya sudut pantul. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Kemampuan kita membedakan warna karena sifat dari cahaya juga. Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan ke mata dan sebagian lagi akan diserap benda sebagai energi. Anak-anak coba perhatikan, di sini ada buah jeruk. Kalau ibu tanya semua pasti bilang berwarna oranye.
Nggak ada yang bilang warna hijau, apa merah, putih, nggak ada. Mengapa? Nah, karena ini cahaya yang mengenai buah jeruk, maka jeruk akan terlihat berwarna oranye. Hal ini berarti spektrum cahaya oranye akan dipantulkan ke benda. Spektrum cahaya oranye dipantulkan ke benda. Sedangkan spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda. Ya, jadi kalau warna oranye dipantulkan oleh benda ke kita, yang lain akan diserap. Nah, misalnya anak-anak melihat yang dipegang ibu ini, kerudung ini berwarna jingga, ya, atau pink, anak-anak bilang pink. Berarti spektrum warna pink dipantulkan ke benda ini. Dan warna yang lain diserap. Nah, itu ya. Jadi paham. Yang tampak oleh kita itu karena dipantulkan. Seperti tadi yang pertama kita bisa melihat bunga berwarna merah. Berarti spektrum warna merah dipantulkan oleh bunga ke mata kita. Yang lainnya diserap. Pohon berwarna hijau, spektrum warna hijau dipantulkan ke mata kita, yang lain diserap. Nah, itu proses pemantulan dan cahaya pada kita. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses dan sampai jumpa.